Bobby. Aku Aang. Kita sebagai pemeran utama yang boros. Halo semua, nama saya Putra. Nama saya Aidil, Dan kami berdua adalah penasihat yang menyenangkan. Hai semua, kenalin nama aku Septi, nama aku Maulin, dan kita sebagai penasihat yang baik dan benar. Hey, lihat nih guys, hari ini aku lagi praktik diriku sendiri. Makanan banyak biar puas. Wah, banyak banget Bob, kamu kuat ngabisin semuanya. Santai aja Septi, aku kan makannya cepet. Lagi pula biar keren kelihatannya banyak makanan di meja. Bob, gak bagus loh pesan makanan kebanyakan, nanti gak habis. Ah, tenang aja, aku nggak suka lihat meja kosong. Ini kita mau pada bikin apa nih? Itu ada Septi sama. Iya, ini yuk. Hai Bobby. Makanan siapa nih banyak banget? Makanan aku. Tapi aku udah kenyang. Kamu udah kenyang tadi? Iya nih, tapi makanan ini aku banyak banget. Jadi deh, nanti aku buang aja. Dibuang. Bobby itu masih banyak banget. Iya nih, sayang banget. Banyak loh di luar sana yang bisa makan. Ya elah, biarin aja, lagi pula ini cuma sedikit kok. Ini tuh namanya israf, Bob. Dalam Islam, kita tuh nggak boleh buang-buang makanan. Apalagi ini makanan yang masih layak dimakan. Betul, Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Bobby, membuang makanan itu kan bukan cuma dosa, tapi juga bentuk tidak bersyukur. Makanan itu kan rezeki juga. Lagi pula, sampah makanan itu kan kotor sama bau. Udah menumpuk di sekolah ini. Iya juga ya. Aku nggak mikir sejauh itu. Aku kira aku bakal kelihatan keren dengan makanan aku sebanyak ini. Nggak apa, Bob. Yang penting kamu sekarang sadar. Mulai sekarang, kita ambil makanan secukupnya aja. Nih, lihat teman-teman. Sekarang aku ambil makan secukupnya aja. Kalau aku masih lapar, baru nambah. Nah, gitu Bob. Bukan dilihat dari banyak makanannya, tapi cara kita menghargai rezeki. Setuju, makan itu secukupnya. Dan lingkungan jadi bersih tanpa sisa makanan. Yuk, mulai hari ini kita janji buat gak israf. Janji. Hai teman-teman, selamat pagi. Pagi. Lihat nih, kemarin aku pas weekend, aku habis jalan-jalan terus belanja di mall. Aku habis beli baju baru, sepatu baru, sama HP baru. Wih, banyak banget Aam. Bukannya minggu lalu kamu baru beli baju baru, sepatu baru, handphone baru. Kok udah beli lagi sih Aam? Tuh. Iya sih, tapi kan itu udah nggak tren. Sekarang modelnya beda. Kan aku mau ikutin gaya yang sekarang. Tapi kan kamu udah punya banyak baju. Emang gak boros? Ah, nggak apa-apa, kan pakai uangku sendiri. Lagi pula biar terlihat keren di sekolah. Hati-hati ya, Am. Bajumu nanti lebih banyak daripada waktu belajarmu. Tuh. Jangan tersinggung ya. Tapi kamu tahu kan kalau itu termasuk israf. Hah? Apa itu israf? Jadi, israf itu artinya berlebihan dalam hal yang sebenarnya tak boleh. Misalnya beli baju, tapi kalau terlalu sering beli baju, itu namanya berlebihan, Am. Iya, dalam surah Al-A'raf, Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Oh, berarti aku salah ya. Niat aku pengen keren di sekolah, tapi ternyata malah jadi boros. Gak apa-apa, kamu udah belajar dari kesalahan. Ikutin tren boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Lihat deh, itu ada toko baju. Kita ke situ yuk. Yuk, kita lihat dulu itu teman. Wih, bagus-bagus banget. Kamu nggak mau beli Am? Ini lagi diskon loh 30%, jaket
beli aja lah 2. Tapi aku udah punya banyak jaket di rumah. Nah itu namanya, jangan boros-boros. Hidup sederhana bukan berarti nggak bergaya, tapi harus tahu kapan cukup. Kalau uangnya disimpan kan bisa digunakan untuk hal yang lebih penting. Daripada beli jaket lagi, mending traktir kita aja, Am. Kalian benar. Aku janji deh nggak akan boros lagi. Aku bakal beli kalau memang butuh aja. Teman-teman, kalian lagi apa? Aku mau cerita dong. Boleh, cerita. Semalam aku udah pilah-pilah baju yang nggak aku pakai, ternyata masih banyak banget. Jadi aku mutusin buat aku sumbangin aja ke panti asuhan. Gitu dong Am, sekarang kamu bukannya keren dari luar doang, tapi dalam hati juga. Aku juga mau ikutan deh Am, nyumbangnya. Boleh, Bob? Nah itu baru keren, kalau kita tidak berlebihan, rezeki lebih berkah. Dan hidup kita jadi tenang karena kita belajar bersyukur. Setuju, hidup sederhana itu hebat. Jangan israf, hargai rezeki dari Allah. Teman-teman, dari 2 drama yang baru saja kita tampilkan, kita bisa belajar bahwa israf yaitu berlebihan atau menyia-nyiakan sesuatu bukan hanya soal uang dan harta. Israf bisa terjadi pada makanan, pakaian, atau hal-hal lain dalam hidup kita. Ketika kita membuang makanan yang masih bisa kita makan, sebenarnya sedang menyia-nyiakan rezeki dari Allah. Bayangkan di luar sana banyak orang yang kelaparan dan kesulitan mendapatkan makanan untuk sehari-hari. Sementara kita kadang membeli terlalu banyak atau makanan berlebih sampai terbuang begitu saja. Itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan dan ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah. Betul Am, begitu juga dengan membeli baju atau barang lainnya. Memiliki banyak baju memang boleh, tapi kalau terus-menerus membeli tanpa benar-benar membutuhkannya, itu termasuk israf juga. Kita tidak sadar bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Misalnya, menabung untuk masa depan, membeli kebutuhan yang lebih penting, atau bahkan membantu orang yang membutuhkan. Hidup berlebihan membuat kita terjebak dalam keinginan yang tak pernah puas, sehingga kita lupa bersyukur. Padahal hidup sederhana dan cukup itu lebih menenangkan hati. Orang yang sederhana bisa menghargai apa yang dimiliki, tidak selalu ingin lebih, dan lebih mudah berbagi kepada sesama. Dari drama ini, kita juga belajar bahwa bersyukur adalah kunci utama. Bersyukur bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan tindakan nyata seperti makan secukupnya, menggunakan barang sesuai kebutuhan, dan menyumbangkan sisa yang masih berguna. Dengan bersikap seperti itu, hidup kita akan lebih berkah, penuh rasa syukur, dan bermanfaat untuk orang lain. Selain itu, kita juga belajar bahwa tindak berlebihan itu menunjukkan kedewasaan. Orang yang bisa mengendalikan keinginan sendiri adalah orang yang bijaksana dan kuat. Hidup sederhana bukan berarti tidak bahagia, justru membuat kita lebih menghargai nikmat yang Allah berikan dan lebih sadar untuk berbagi. Mulai sekarang, mari kita belajar hidup secukupnya, membeli apa yang kita butuhkan, menikmati makanan secukupnya, dan menyadari bahwa setiap rezeki itu adalah amanah. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga membantu lingkungan dan orang lain. Dan yang paling penting, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan rasa syukur dan pengendalian diri, kita akan lebih bahagia dan hidup kita lebih bermakna. Mari kita jauhi israf, hidup sederhana, selalu bersyukur, dan gunakan rezeki dengan bijak. Karena hidup yang sederhana, hemat, dan penuh rasa syukur adalah hidup yang diberkahi Allah dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum